Keren banget karena speaker hari ini yang teman-teman pasti sudah kenal atau seenggaknya pernah lihat semua. Hari ini sudah ada, keluar bentar. Nah, hari ini sudah ada Kak Herti Sitorus. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Siap, oke. Ini lagi di rumah ya, Kak Herti ya? Nggak lagi roadshow? Oh, udah baru pulang tadi dari Oh. luar. Udah lagi di rumah. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai, sebelum saya nanti bantu tanya untuk trainingnya Kak Herti hari ini kan di trainingnya temanya nih closing, gimana caranya closing tuh tanpa tatap muka gitu kan, maksudnya tanpa ketemu gitu loh, tapi bisa orang itu gabung sama kita gitu kan. Nah sekarang mungkin sebelumnya eh, boleh nggak sih Kak Herti perkenalan dulu, mungkin beberapa ada yang belum tahu dan lain-lain. Boleh Halo, perkenalan dulu Kak Herti. oke Bang. Terima kasih. Halo, selamat malam semua. Aku dari Sidik Karlang ya teman-teman. Jadi, mulai dari mana nih Bang? Mulai Perkenalan dari aja nggak apa-apa. Pokoknya Herti dulu mulainya dari mana? Sebelum di AFC ini mungkin kerjanya ngapain, ya kan? Punya anak gitu-gitu aja. Kenalan dulu aja. Nah, nih teman-teman ya, sebelumnya mungkin teman-teman juga udah dengar kalau aku ngomongkan, tapi memang benar-benar teman-teman ya, kenyataannya kalau kami dulu waktu pandemi corona, kami bertani teman-teman ya. Sebelum kami bertani, kami dulu jaga kebun. Bahkan 6 bulan suamiku jaga kebun dan aku gak ada listrik dan air, dan juga setelah 6 bulan kami tinggal di ngontrak gitu ya, mengontrak. Terus kami berusaha untuk berubah nasib. Suamiku kusuruh keliling dagang tahu tempe ya. Nah, waktu itu suami keliling dagang tahu tempe itu 2 tahun, teman-teman. Ya tahu nggak kalau keliling dagang tahu tempe itu tahu tempe yang itu. Nah, itu kan modalnya juga nggak banyak teman-teman, karena kita kan nggak ada uang gitu. Jadi itulah dia kerjakan untuk mengadu nasib ya. Tapi waktu itu kena hujan, kena matahari, ya dia kena penyakit polip dan juga kolesterol. Dan kalau aku dulu teman-teman udah banyak penyakitku. Waktu anak gadis aku penyakit lambung, migrain, malaria, dan pinggang yang panas gitu ya. Sampai Pak Niko itu hafal pinggang yang panas. Nah, terus waktu itu kami di pandemi corona teman-teman tahun 2020 ya, kami bertani kembali ke ladang ya. Tapi memang sebelumnya aku sebelum kami udah dagang along-along dulu, aku udah pernah ngerjain asuransi. Cuman teman-teman aku nggak sesukses sekarang ini ya. Tapi 1 tahun aku ngerjain itu. Terus kami di pandemi corona kan asuransi kan nggak kebal pandemi teman-teman. Jadi akhirnya kami terpaksa tutup polis dan juga kembali kami ke ladang teman-teman. Nah, pas kami ke ladang pandemi corona, kami terpaksa bawa anak ke ladang dan bawa ke lambu supaya nggak digigit nyamuk. Itu kami lakukan 2 tahun teman-teman, karena 2020 kan. Nah, 2021 sampai 2021. Iya dong. Nah, pas waktu itu suami sudah semakin parah, bertani, kena hujan, kena matahari, mulai dari keliling tahu tempe, ya, udah punya penyakit seperti itu. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kami pekerjaan atau apapun itu Tuhan, lewat online pun tunjukkanlah Tuhan seperti itu. Itu nyata ya teman-teman. Nah, jadi ya Tuhan kasih tunjuk lewat AFC gitu ya. Dan tahun 2020 aku udah tahu AFC teman-temannya. Tapi karena orang yang aku lihat itu di Facebook tidak konsisten. Ya, dia posting hari ini AFC, besoknya dia posting listip-listip. Besoknya itu lagi dia posting pakaian gitu. Jadi aku berpikir seperti ini, aku
aku mau serius dan aku juga nggak mau memilih leader yang seperti itu gitu kan. Jadi tahun 2021 aku lihat postingan Pak Yosep, ya, Yosep Setiawan itu leader saya. Aku lihat dia berangkat ke Amerika. Teman, dia ada orang udah berangkat ke Amerika, terus aku ke ladang bawa anak lagi. Gimana kehidupan kami memang berubah. Teman-teman, aku bukan berpendidikan tinggi ya teman-teman, tapi aku hanya seorang SMP dan tinggal di kampung. Kampung kami itu Sidikalang 5 jam dari kota. Ya, terus tahun 2021 aku diajak sama Pak Yosep belajar LOP ke Medan. Dan aku nggak tahu apa itu LOP. Aku hanya dibilang, Erti datang nanti ke sana ya, di sana nanti makan sore katanya. Kalau bagian makan kan, apalagi makan-makan yang di luar ini kan, kita apalagi udah lama nggak makan enak. Kami kan ikan asin aja nggak sanggup beli Bapak Ibu ya. Ya aku, dan aku juga diongkosi teman-teman. Dibeli tiket, diongkosi, kan enak, gratis lah istilahnya. Oh, cepat-cepat aku undang teman-temanku, ayo makan malam. Kita makan malam di Medan. Oh, datanglah teman-temanku. Taruhlah teman-temanku punya uang. Kalau aku memang diongkosi, nggak ada uang sama sekali teman-temannya. Dan waktu itu, tahun 2020 aku tahu AFC, tapi karena nggak ada uang, dan leader yang mengajak itu, dan leader yang kuliah di Facebook itu, aku nggak diajak ya teman-teman. Ada leader yang kuliah postingannya apa, AFC, tapi sudah kutanya dia, sudah panjang chattingan kami. Cuman karena kuliah dia posting listi, posting ini, ya nggak mau dong aku, iya kan? Nah, jadi pas waktu itu aku diajak Pak Yosa LOP, dan tahu nggak teman-teman, aku mengundang Luciana waktu itu ya, aku juga mengundang Teti dan member-memberku. Ayo makan malam, ada di Medan makan malam, ayo, apalagi pandemi corona nggak ada uang. Gak ada pemasukan teman-teman, ya sorlah mau makan ya kan, pergilah kami. Waktu itu dijelasin rank Toreda samurai, nggak ada penjelasan FC, jadi aku ngantuk, nggak tahu apa-apa begitu. Dan jujur ya teman-teman, aku bodoh ya dan nggak tahu apapun sama sekali. Tapi bedanya aku mindsetku maju seperti itu, dan aku mau aku mau mengambil peluang dan mau istilahnya gitu, mindsetnya itu maju gitu loh ya kan. Nah, baru waktu itu memang nggak paham aku FC ini, nggak paham. Terus tahun 2021 aku baru ada pinjaman teman-teman, pinjaman dari adekku. Aku masih ada settingannya itu ya. Nah, jadi waktu itu setelah aku pinjam uang, datanglah, ku bilanglah sama adekku, Dek, nanti doakan kakakmu ini ya, mudah-mudahan kami sehat. Sehatnya aku minta. Sehat, dan mudah-mudahan kalau kami nanti sehat bisa jadi berkat. Itu aku bilang pesanku sama adekku. Iya Kak, semangat ya katanya. Jadi waktu itu sudah aku lihat kan Pak Yosep itu, aku udah mengundang kawanku ke LOP ya kan, tapi aku belum join, dan aku juga nggak bilang ke memberku aku belum join. Pokoknya ayo kita makan malam, itulah ceritanya. Makan, mengundang kan, kalau kita bisa mengundangnya enak dong, iya kan? Jadi kami ke LOP Medan, disitulah aku mulai perkenalan dengan FC, tapi aku tidak sama sekali tidak ada masuk di otak. Ya, yang penting aku tanya orang yang diundang, namanya Dewi Luciana itu kan perawat, dia pintar kesehatan. Masuk akalmu ada, aku bilang, masuk ke dia katanya. Oh, cepat-cepatlah uang yang udah aku pinjam itu tadi kan, ku transferkanlah sama Pak Yosep. Pak Yosep ku titipkanlah nomor HP mereka. Namanya kita kan nggak tahu prospek. Halo, jelas suara kan? Jelas kan? Jelas. Itu yang memang mungkin sinyal masing-masing. Terus ku kasihlah sama Pak Yosep nomornya member yang ku undang. Pokoknya begitulah caraku membangun bisnis ini. Ku kasih. Akhirnya 2 minggu lagi bergabung lah dia. Tahu nggak teman-teman? Awal aku gabung Ruby, itu modal pinjam ya teman-teman. Nah, jadi mau apalagi pekerjaan yang kami kerjakan. Orang kami petani. Nggak ada hasil petani itu 50.000 sehari teman-teman ya. Dan kalau nggak ada itu jujur teman-teman, nggak tahu lagi kami mau bilang apa. Soalnya ikan asin aja bahkan beli beras per liter itu teman-teman. Anak udah 2. Aku berpikir seperti ini, Tuhan, kok begini saja sehidupku, mulai anak gadis aku sudah miskin. Jangankan anak gadis, mulai anak bayi aku dilahirkan di lantai tanah. Atak rumbia bocor-bocor. Dan
Anak gadis aku pembantu 9 tahun, penjara di Singapura. Menikah diwariskan suami kemiskinan, menjaga kebun, petani. Apalagi mau kuharapkan? Terus penyakitan lagi. Kalau kami penyakitan, aku berpikir seperti ini. Kalau suamiku meninggal dunia, janda miskin laku, pikirku. Aku nggak mau dong janda miskin. Tuhan, tunjukkanlah kerjaan, tunjukkanlah Tuhan. Dari online pun jadi. Nah, mulai dari itu kulihat peluang ini. Dan itulah saat aku diundang. Aku minta setelah aku pinjam uang, aku bergabung sama Pak Yosef. Terus ku titip member-member yang ku ajak ini. Kenapa aku tidak mau memilih orang yang kutanya itu? Pertama, orang yang kutanya duluan ini bukan Pak Yosef ya, tapi orang lain. Karena kulihat dia tidak konsisten. Aku miskin. Masa aku melidarkan yang nggak konsisten, yang nggak serius? Ya nggak maju dong aku, menurutku, ya kan? Aku kan mau dibina orang yang serius, orang yang konsisten. Mana mau aku orang yang nggak konsisten. Makanya kalau kita saat ini gagal, kita cek dong diri kita. Apakah kita sudah konsisten? Apakah kita sudah serius? Kenapa ya? Aku udah berjuang. Aku udah perspek keluar kota, udah ini. Tapi kok aku susah closingannya. Mungkin Bapak Ibu belum serius 100%. Mungkin karena makanya kita gagal ya. Nah, kemudian setelah aku bergabung, apa aku bilang sama suamiku? Mulailah aku posting join Luciana waktu itu berbonus laku. Tahu nggak teman-teman? Nggak ada rekeningku dulu. Itu ada bonus. Ku kasih uang 200.000, ku usahakanlah uang 200.000 buat rekening. Aku bilang lah sama suamiku, gesek dulu ATM. Jujur ya teman-teman, sampai sekarang memang peringkat Daimyo, tapi sampai sekarang nggak tahu aku gesek ATM, ya karena nggak aku pedulikan itu gesek ATM. Nggak tahu aku, pokoknya suamiku yang memegang ATM. Geseklah dulu uang mana tahu ada uang di rekeningku. Ku bilang lah kakak setelah udah ada rekening digesek nyala adalah bonus. Gabung lagi. Hanya kenapa bisa aku mengapa bisnis ini lewat Zoom seperti ini teman-teman. Aku bisa mengundang. Kalau kita bisa mengundang, ya ada caranya kan. Kalau kita belum bisa ngomong, kalau kita belum bisa membuat status, kalau kita belum bisa live, kita bisa mengundang kan. Nah, akhirnya aku mengundang di Zoom. Adalah yang bergabung, kutitipkan langsung nomornya ke leader. Di prospeknya, bergabung lagi, berbonus lagi aku. Waktu itu aku punya penghasilan 15 juta sebulan ya, bulan pertama. Aku bilang sama suamiku, tengok lu bonus kita ini. Ada uang ke rekeningku. Dari mana uangmu itu? Katanya. Ada pacarku dari Amerika. Kecek-kecek aku bilang kayak gitu. Karena tahu nggak teman-teman, aku dulu nggak didukung bisnis ya. Karena apa? Suamiku tahu, kenal aku pendiam, dan aku juga nggak ada relasi. Soalnya sama SMP, bagaimana ada relasi? Aku juga orang kata Cane, dan aku menikah di Sirikalang. Mana kenal aku orang Sirikalang, ya kan? Dari mana jangkauannya? Ya aku buat dari Facebook, dari online. Dan ceritanya saat aku mau membeli produk ini, kami konsumsi lah teman-teman ya. Di hari kelima penyakit lambungku itu tadi migran dan malaria dan pinggang panas itu hilang Baya. Sorry ya Baya, hilang ya teman-teman. Dan nggak ada lagi penyakitku itu. Baru suamiku yang polip kolesterol, kok nggak ada lagi. Jadi aku berpikir seperti ini, produk air sini seajaib ini. Padahal kamu udah makan obat, nggak ada sembuh. Kok cuma ini yang 2 biji ini, yang dua apa ini, 2 macam ini. Kok bisa membuat kami sehat gitu? Akhirnya curhatlah aku di Facebook teman-teman. Ku bilanglah, puji Tuhan, ada keajaiban di dalam tubuhku. Jejak digital nggak bisa dibohong. Bodohnya selama ini aku menahan-nahan penyakit. Padahal sudah lama aku tahu AFC di tahun 2020. Itulah tahun 2020 aku tahu. Tapi aku bergabung di tahun 2021. Di bulan 11. Dan mengerjakannya aku pun di bulan Januari 2022. Karena apa? Karena nggak tahu aku bercerita, aku hanya tahu mengundang. Mulailah di situ, banyaklah yang komentar. Apa kau makan, Herti? Apa kau makan? Kalau aku nanti buat inbox, nggak adil rasanya. Jadi ku
komen, ada sampai 60 lebih mengkomentari kok statusku. Hanya aku bilang, ada keajaiban di dalam tubuhku. Selama ini aku menahan penyakit. Setelah aku mengenal ada produk kesehatan dari Jepang, kok bisa hilang penyakit lambungku, migranku, malariaku, pinggang panasku, suamiku polik, kolesterol. Baru banyaklah komentar itu. Akhirnya ada yang bilang, berapa, di mana belinya? Aku sekali komen kok 60-an komentar. Aku bilang lah, harga jangan takut, jangan melitondi. Arti melitondi itu jangan takut ya, selalu bata-bata. Aku bilang 3.550.000. Ya, waktu itu kan memang 3.400.000. Ya udah, sekarang harga sekarang kita buat katakan 3.550.000 per paket. Dan kalian bisa pesan ke aku apabila kalian serius, aku bilang. Jadi nggak langsung closing teman-teman, nggak langsung ya, namanya juga kita menanam. Ku buat lagi status. Waktu itu udah join Ibu Luciana. Teman-teman, ku posting di Facebook bonusnya. Teman-teman, aku sudah sehat dari penyakitku, dikasih lagi aku bonus. Ku bilang kan. Jadi dibilang, ada yang bilang, apa bisnismu itu Herti? Kamu sehat dapat bonus lagi katanya. Teman-teman, aku nggak pintar. Yang mau ku ajak silakan komentar aku. Ku bilang ya, biar tahu kalian ya cara mainkannya di online. Kalau kamu mau serius, mau mendengarkan apa itu AFC, memang aku tidak pintar menjelaskan. Boleh kalian inbox aku, biar ku kasih nomor WA aku. Nanti kalian ku undang ke Zoom. Pada waktu itu kita ada Zoom rutin tentang marketing plan dan pembahasan produk. Jadi nggak tahu aku menceritakan ini marketing plan nggak tahu, dan nggak tahu juga aku menjelaskan paten-patennya itu nggak tahu, apalagi ranking ini nggak tahu. Aku pikir ranking 1 di sekolah, nggak tahu aku sama sekali itu, nggak tahu. Pokoknya ku bilang bagi Anda yang tidak yang ingin ku ajak ke Zoom atau ke video call, boleh. Aku kan waktu itu udah pede-pedean. Tahu nggak kalian kenapa orang percaya sama aku? Nggak pintar aku, tapi aku bisa meyakinkan mereka. Kalau kita bisa meyakinkan mereka, bisa mengundang mereka, ya bisa dong. Closing, nggak kepintaran diminta di sini teman-teman. Ya, tapi jujur ya, aku nggak pintar, tapi percaya diriku ini. Bayangin aja ada orang bilang sama aku, padahal aku baru join. Sorry dulu ya guys, sebentar. Ada iklannya, oke? Jadi pada waktu itu sampai di mana tadi? Tunggu ku ingat. Sampai di mana tadi perkataanku? Jadi waktu itu ku bilang lah, ku buat postingan itu kan, datanglah orang bilang sama aku, apa sih itu Herti? Bikin penasaran. Jadi aku bilang waktu itu kan, ku buat lagi postingan. Jadi teman-teman perlu kalian tahu bahwa pertemanan Facebook kita ini harus bisa kita kuasai. Masa contoh, pertemananku dulu teman-teman hanya 1.000 orang, bahkan ratusan orang. Waktu itu Facebookku dibaca orang, itu Pak Niko pasti tahu betul itu perjuanganku macam mana dulu waktu duduk di lantai tanah, di lantai hotel. Baru waktu itu Facebookku hilang, galau aku. Padahal aku baru dikenalkan Pak Yosef sama Pak Niko. Mereka tidak pernah yakin bahwa aku ini jadi. Padahal aku berjuang bulan Januari. Kini temu dengan Pak Niko bulan 3. Jadi aku masih baru teman-teman. Masih 1 tahun. Bulan berapa ini? Bulan 6. Masih 1 tahun 6 bulan aku khasiat. Sorry teman-teman. Ya. Jadi waktu itu aku bilang lah kayak gini. Facebookku nggak bisa lagi kugunakan sementara aku kerjanya. Aku nggak bisa. Tahu nggak teman-teman, waktu aku berjuang di sini, adalah pasien yang penyakit jantung. Itu karena dari Facebook dapatnya nomorku. Kebetulan orang Sidikalang. Sembuh dia bayar dari apa? Dari penyakit pembekakan jantung. Batal operasi jantung. Jadi seperti aku dokter darurat. Terkenal. Hebat kali produknya seperti itu. Bisa sehat itu. Si Manjorang itu katanya kebetulan dia Sintua, bahasa Indonesia Sintua ini nggak tahu aku. Apa itu? Panggulan uria. Apalagi bahasa ini ya. Apa Sintua ini? Pokoknya dia kerja di gereja seperti itu ya.
Mohon maaf ya kalau bahasa Indonesia aku tidak sempurna. Macam mana lah aku bahasa Indonesia aku kurang sempurna. Aku tamatan SMP dari 33 siswa juara 34. Jadi nggak sempurna bahasa Indonesia aku. Ya, tapi aku yakin orang pasti menyukai aku. Karena apa? Karena percaya diriku, dan itu semua nggak ada dibuat-buat dan nggak ada di sini di topeng-topeng kan, nggak ada. Mohon maaf ya, nggak ada. Nah, pada waktu itu aku bilang lah sembuh lagi dari gejala tumor otak, ya, baru-baru berjuang. Beritahu kalian ya macam mana perjuanganku. Jadi sembuh lagi, datanglah orang Subul Sidikala. Bagus sekali produknya si Herti itu, udah sembuh nih, Bangulan Uria sana, sembuh lagi ke gejala tumor otak. Padahal udah terjual tanah kering, tanah basah. Gara-gara tidak sembuh penyakitnya si kawan ini. Setelah konsumsi yang 2 biji ini, si Sukusi dan si Subaras ini sembuh. Jadi aku makin terkenal waktu itu, teman-teman. Baru berjuang di situ. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bisa pasien yang hanya dari status kita buat, hanya dari diri kita ceritakan, kita sehat, kita ceritakan di online. Ada orang yang pesan sehat lagi dia. Ya, setelah sehat datang lagi, ada namanya Dolok Sanggul ya. Kalau orang kota mungkin tidak tahu Dolok Sanggul, namanya kita orang kampung. Jadi dari Kabupaten Hubang Hasudutan Asiannya. Jadi waktu itu adalah yang itu penyakit ambeien 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Sembuh lagi dia, dibilang lah sampai datang dari Dolok Sanggul sana hanya untuk Sidikala, hanya untuk kuvideokan, kuviralkan. Tolong diviralkan, aku harus diviralkan si Herti. 2 tahun aku makan tidur, nggak bisa ngapa-ngapain karena penyakitku. Sekarang aku sehat, aku harus diviralkan Herti, kata. Terkenal lah mulai nama aku ini. Jadi di kota Sidikalang itu, Herti lah semua. Carilah si Herti itu yang betul obatnya itu katanya. Tahu nggak waktu menghadapi orang yang penyakit yang udah satu-satu napasnya, namanya pembekakan jantung itu. Udah kayak gitu-gitu napasnya satu-satu. Ya, udah parah ya. Ini nggak ada dibuat-buat. Dan ada videonya lengkap itu kemarin viral. Jadi datanglah dibilanglah. Berarti si apapun penyakit yang ada di sini bilanglah sama si Herti itu. Karena obatnya bagus dari Jepang katanya. Jadi waktu menghadapi dia, apa dibilang orang? Namanya di kampungnya teman-teman. Langsung lah di video, dipotoi. Aku udah begini, namanya aku baru berjuang. Itu baru pertama pasienku. Udah kayak gini-gini jantungku. Tapi kawannya aku Tuhan, aku mungkin mampu. Apa yang aku bilang sama mereka? Aku tidak pernah menjanjikan kalian kesembuhan dan kesehatan ya. Tapi kita tidak salah mencoba. Mencoba tak mengapa. Mengapa kita tidak mencoba? Coba aja dulu. Kalau memang nggak ada solusi lagi dari dokter, kita kasihlah dulu ini. Ini organik, intinya organik. Khusus coba ini organik. Pokoknya ini nggak ketergantungan. Apa pantangannya Herti? Yang berkata kotornya kalian baru pantang. Ku bilang. Ketawa lah orang itu. Jadi kalau karena ketawa orang itu, sudah enak lah hatiku ini. Jadi nggak ada pantangannya. Enggak. Nah, berkata kotor kalian baru pantang. Ya, kalau kita makan ini namanya ini organik. Tapi kalau kimia ada efek sampingnya, ada pantangannya, iya kan? Bahkan kalau di sini nanti udah sehat kalian, mungkin nanti obat-obat kimia itu pun nggak kalian konsumsi lagi. Aku bilang, itulah cara aku meyakinkan mereka. Setelah mereka ambil makan, dibawa lagi ke Eparina, dibilang harus pasang cincin. Ku bilang lah kayak gitu, di telepon lah aku. Aduh, begini-begini lagi jantungku, udah dibilang pasang cincin. Halo Herti, oi. Kan udah aku kasih sini 1 hari masih kan, karena udah mau mati tadinya dia, udah satu-satu napasnya, wajar dong dibantu ke rumah sakit, udah bawa aja ke rumah sakit. Aduh Herti dibilang harus pasang cincin ini ya, ini pasien kata si Delfrida. Ku bilang sama dia, oh begini dulu bilang sama dokter itu, tunjukkan dulu si Subarasi itu lagi konsumsi ini, tunggu dulu dokter, jangan dulu buru-buru mau operasi pasang cincin, soalnya nanti ini lagi konsumsi ini, kita lihatlah dulu perubahannya. Aku bilang setelah dikonsumsi di hari ke-5 dibilang dokter nggak usah lagi pasang cincin, sudah normal katanya. Di hari ke-6 sudah pulang makan bakso lagi. Oke. Merindinglah aku di situ, mulailah, ada pasien sembuh. Aku kan ada video dia waktu mau tos, waktu mau mati. Ku video. Ku buatlah waktu dia membaik, makin terkenal, dikenal orang lah aku. Karena apa? Karena proses pasienku waktu dia mau mati, waktu dia konsumsi ini sampai sehat, ya ada bukti, ya kan? Ku
dengan mukaku. Jadi nggak ada orang bilang edit-editan karena video langsung. Baru waktu itu ku siarkan langsung lah Hamuna. Ku bikinlah siaran langsung. Di situlah mulai aku mengenal siaran langsung. Ku buatlah captionnya, hai guys, dengarkan kalian, pasien, mantan pasien, pembekakan jantung. Video lah, pelan-pelan. Oh iya, pelan, nggak bisa aku pelan-pelan ngomong. Namanya juga orang kampung. Ya, tapi itu pun pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nanti teralik bibirku. Oke, baik. Ku buatlah itu video secara langsung lah kami. Kenalkan, tapi ku buat captionnya. Jadi, teman, Hasian, sorry lah. Untuk kita semua, perlu kita buat caption, ya. Caption kalau kita mau buat status, buat yang menarik. Betul kata Pak Niko. Kalau kita wajib aktif, update apa kegiatan kita, update. Terus kita mau live, buat captionnya. Jangan live gitu aja, nggak ada isinya. Apa yang mau didengar orang itu? Tidak ada pembahasan. Jadi kayak aku ini malam ini Zoom dengan manajemen, simak kalian langsung buat di apa aku. Jadi ada orang lain nanti menonton seperti itu. Jadi ditonton orang itu kegiatan kita, bahwa kita ini berjuang tidak main-main, bahwa kita ini berjuang serius, bersungguh-sungguh seperti itu. Jadi pas waktu itu ku buatlah, beredarlah nama aku. Jadinya aku seperti dokter Sirikalang yang menangani masalah tanpa masalah, menangani segala penyakit. Itulah. Tapi memang betul-betul pasienku itu memang mengalami kesehatan. Dia pokoknya kalau kita mau prospek orang, jangan bilang dia akan sembuh, tidak. 1 paket 2 paket nanti kamu sembuh, tidak. Coba aja dulu. Karena ini bagus, kasih tahu patennya, kasih tahu dari farmasi apa, kasih tahu kalau ada testimoni kita, lebih baik kita ceritakan. Setelah kita baru pasien kita ceritakan. Jangan lembek kali kalian memprospek orang. Inilah dulu makan ida. Seperti itu kalian bilangnya lembek-lembek. Makanya kalian nggak bisa daimio. Aku udah daimio 1,5 tahun. Tunggu dulu sebentar. Minum dulu aku kering bibirku. Nah, jadi jangan kalian bilangnya kayak gini kalau prospek. Eda ambillah dulu ini produk ini dulu makan ida. Bagus sekali ini. Emang kau bisa jamin? Apalagi langsung katanya seperti itu, langsung kayak gini-gini jantung kalian. Oh, nggak jadilah closingan, lari. Gagal. Berapa harganya? Ada 3.550.000. Oh, nggak, mahal kali. Nggak bisa kalian atasi. Kalau aku teman-teman, ya, aku diajak orang, aku yang dikejar orang. Karena apa? Karena aku udah ceritain diriku. Pasienku juga udah aku kasih tahu ke Facebook. Dan setiap kegiatanku udah aku kasih tahu di Facebook. Apalagi mau kuandalkan teman-teman. Soalnya nggak ada satu kampungku, nggak ada kenal aku orang Sirikalang. Terus pendidikanku hanya tamat SMP. Kecuali tadi aku sarjana luas pertemananku. Ini aku tamat SMP. SMP pun 33. Juara 34 lagi. Mana ada orang yang yakin sama aku. Miskin lagi. Orang Sirikalang kenal sama kami miskin. Bahkan kami diejek, dihina atau apa, anakku kurang gizi katanya. Mana ada orang yang percaya sama kami? Ya aku pakai akal dari Facebook. Aku nggak pernah peduli dengan orang Facebook, ya. Semua aku tahu nggak teman-teman, waktu aku pertemanan hilang Facebook itu. Yang pada akhirnya aku pakai Facebook baru. Di situ aku Pak Niko waktu kenalan. Aku bilang, ini Facebookku ini harus bisa ini nanti dalam ini 5.000 pertemuan. Kan di Facebook ini batasnya 5.000. Lah sebanyak-banyaknya malam itu. Ya, aku setiap hari Facebook ya kasih tahu rahasiaku, ya. Facebook setiap hari, tahu nggak kalian apa yang karena kan jempolku ini kering. Lah kayak gini. Tuhan, mudah-mudahan mereka ini mau menjadi rekan bisnisku, tapi kudoakan sambil kuet sebanyak-banyaknya. Akhirnya banyaklah pertemananku. Sebentar aja udah banyak pertemanan. Disitulah kalau kita niat, ya. Jadi teman-teman, kalau memang kita niat tulus, Tuhan pasti tunjukkan kita orang yang niat, orang yang tulus. Karena apa? Karena memang nggak mungkin kita dibiarkan sama Tuhan kalau kita memang benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, akhirnya tahu nggak teman-teman?
Setelah aku banyaklah orang yang menerima aku. Oh, semakin kugaslah postingan ini. Memang nggak ada bonusku. Jadi jangan kalian pikir, oh udah langsung bergabung seperti ini, udah langsung sukses. Enggak, bulan 11 aku, bahkan aku beberapa bulan saat aku bergabung di bulan 11 nggak ada bonus-bonusnya aku, nggak ada. Di bulan satunya aku mulai aktif. Ya, jadi waktu itu aku bilang, postinganku setelah sehat lah dulu si Purnama, baru aku sehat semua teman-temanku PBKK jantung dan nambayan. Setiap hari ku posting itu, bolak-balik pun ku posting itu. Gak peduli aku sama omongan orang, karena kita pun nggak kenal sama orang itu kan. Terus aku membuat apa? Aku bilang waktu itu, berfotolah aku di ladang itu kan, di ladang itu yang petani itu. Baru apa aku bilang? Teman-teman, kegiatanku, saya terus kegiatanku petani. Saya tinggal di Kalang, tapi sekarang saya lagi melirik peluang bisnis farmasi Jepang. Jangan kalian sepele ya, karena saya di sini serius. Bagi kalian yang masih serius dengan saya ajari Anda. Ku bilang, padahal aku belum tahu apa itu bisnis itu, tapi itulah percaya diriku itu. Ku ajari Anda, ku bilang. Oh, datanglah orang menanya-nanya, ya aku kasihlah kejum. Setelah itu berjalan dengan waktu di bulan Januari, aku bonus 15 juta. Jujur ya teman-teman, disitulah aku pecatkan suamiku. Kalau dulu kamu mati-matian bekerja, berarti kerjaanmu salah. Sekarang aku sudah punya income puluhan juta. Lebih baik kamu jaga anak, kerjakan rumah, kerjasama yang baiklah kita. Kau pokoknya tenang di rumah, jaga anakmu. Kalau aku fokus main HP lah dulu, karena kan nggak mungkin ku ketuk. Pernah aku ketuk-ketuk rumah orangnya, dia tahu kalian ya. Apa dibilang? Penyakit tiroid kayak gini. Eda, kenalkan Eda, aku terus. Ditengok waktu tuh, aku dulu menjual apa aku ya teman-teman? Menjual kotak, tidak ada isinya. Waktu itu keirit-irit, setelah aku udah cek, keirit-irit sasetannya. Jadi aku bawa kotaknya, ada beberapa 5 biji usus kucing, 5 biji silbarasi. Jadi waktu itu kecek, apa arti kecek ini ya, bahasa Indonesianya? Ecek-eceknya lah dulu aku minum di apa itu. Padahal kosong isinya. Biar tahu kalian teman-teman, nggak seenak kalian sekarang ada produk karena ada uang kalian. Jadi kayak gitu aku kalau keluar. Jadi aku bilang lah penasaran lah orang. Saat itu ada yang penasaran, ada yang ku jumpai kayak gini tuh, ditutupkan pintunya teman-teman, bertahu kalian. Jadi banyak kali penolakan sama kami, bahkan pergi kami merintis bisnis ini ke kampung-kampung tidak ada signal. Bahkan aku nggak bisa mengupload kegiatanku, tapi malamnya setelah aku pulang ke rumah di situ aku upload semua. Aduh, ngeri kali, hanya kami yang tahu perjuangan kami. Ditolak kami, bahkan ditutupkan pintunya yang kuatan. Ya, kami pikirlah kami seperti murahan lah ceritanya kami ini. Memang iya. So, lagian pula kami pergi keluar Merapa pakai kereta botok, pakai kendaraan botok-botok, butut. Ya hitamlah tangan kami, nggak ada penariknya. Jadi apa ini orang tahu? Udah datang orang menawar-nawarkan obat. Katanya pula di kampung itu kami belum pintar menjelaskan. Ya kami berjuang seperti itu dari awal. Dan aku pun seperti itu. Jadi ku mainkan online dan offline. Jadi bukan cuma hanya hanya offline, hanya online talk. Tapi juga aku di balik layar juga offline. Ya, yang pedean aku teman-teman bilang closing massal, padahal aku ditolak. Nggak ada closing. Tapi kan memang itu ucapan itu adalah doa. Ya, closing massal guys ada di sini, penyakit ini. Memang betul penyakitnya itu, tapi memang kami diusir, bukan closing. Tapi itulah membuat kegiatan kita ini di online. Kita bukan membodoh-bodohi atau membohongi mereka ya teman-teman, bukan. Mohon maaf, palias itu ya, palias. Memang itulah kepercayaan kita dan itulah yang membuat ucapan itu adalah doa. Kecuali tadi ku bilang sama kalian, kau contoh, ku chatting lah si Ciburian contoh. Ini aku closing ini. Itu baru berbohong. Ini aku kan suka-suka pula di online ku. Kau enggak aja rumput-rumput pertemanan Facebook itu. Like pun aku kau enggaknya rumput-rumput itu. Karena apa? Karena ya suka-suka aku di Facebook. Bukan asal aku tidak menyebut nama, tidak ada berbohong, tidak ini. Nah penting ku bilang, aku buat kegiatanku. Ku buatlah kegiatanku. Hari ini kami ada di sini. Terus orang melihat kegiatan kita, oh mantap kali ya.
Konsisten si Hertini. Akhirnya datanglah orang ke sebuah konsisten kita, datanglah orang. Jadi semudah itulah kita sekarang setelah kita udah terima semua penolakan dan apa segala macam sesuai dengan berjalannya waktu, pertemanan sudah pun. Oh, tahu nggak kalian berapa statusku sehari? 50, karena aku nggak tahu main Instagram, aku nggak tahu main TikTok, nggak tahu aku main TikTok. Aku hanya bisa Facebook. Facebook buat status gampang, komentar gampang, inbox palingan. Kalau namun Instagram apa segala macam nggak bisa. Tapi teman-teman, kalau memang kalian melebihi dari aku, bisa Instagram, bisa TikTok, apalagi jago edit-editan video-video itu, apa gue ya, Mang. Aku itulah sekarang mau ku cari macam mana supaya aku bisa seperti itu. Aku nggak bisa seperti itu. Ya, itulah kerinduan aku. Ibaratnya lah dulu, hanya dari Facebook pertemanan 1000 aja aku bisa dari Mio. Tahu nggak berapa penghasilan si Daimyo ini? Apa gue ya mang, ya ampun, memang aku yang nggak tertangiskan tuh lagi. Karena apa? Karena inilah buah perjuangan selama ini yang kuperjuangkan, ditolak, ditutup pintunya, bahkan dibilang paru sendok, paru batu seperti di pajak ini, diletak-letaki dasar-dasar supaya datang orang menonton seperti itu. Mereka berpikir seperti itu kami. Rendah kali kami dianggap mereka. Tapi semua prosesnya itu kulewati. Di bulan kedua, 30 juta lah bonusku. Kudah, bagaimana menurutmu? Makin disayang aku, makin disayang sama suami. Bukan berarti suami itu kau harta dunia aja kau kejar, bukan. Tapi memang kalau memang rezeki suami kita belum berpihak di situ, kita ibu rumah tangga ada handphone, kenapa nggak digunakan handphone ini? Beraib keluarga kita pintar. Apalagi ngomongin orang. Gosip di luar sana kita pintar kan? Apa katanya? Tunggu dulu. Jelasnya. Kok apa katanya? Mengganggu kali. Apa? Jelasnya suaranya kurang jelas katanya. Coba dulu komen jelasnya suaraku. Suaranya kecil lama-lama. Oh, oke. Kuat lagi kita kuat. Jangan tersinggungnya kalau kuat suaraku. Memang aku kuatnya suaraku. Nggak perlu pakai mic, udah kuat suaraku ya. Nah, jadi mulailah seperti itu setiap hari prosesnya. Akhirnya di bulan kedua, bulan ketiga tahu nggak teman-teman? 45 juta. Jadi setiap bulan itu naik. Jadi memang bisnis ini udah sangat cepat. Kalau kita udah punya penghasilan, contoh teman-teman punya penghasilan 10 juta, langsung tingkatkan lagi. Jangan sampai loyo turun jadi 2 juta. Jadi malas kalian posting. Ada seperti itu, panas-panas di awal. Setelah di akhir dia kendor. Seperti pisang yang udah masak. Ya, jangan seperti itu. Ya teruslah kita berjuang. Percayalah teman-teman, berjuang di bisnis saya ini 1 sampai 3 tahun kita perjuangkan pasti sukses. Aku sudah buktikan, enggak sampai 3 tahun aku nih, 1,5 tahun aku apapun 100% udah kurasakan, udah aku nikmati. Bahkan suamiku udah pensiun. Selama ini aku punya pekerjaan jadi pembantu atau aku jadi petani, enggak ada yang membuat aku sukses. Enggak ada. Kerja mati-matian. Kerja 24 jam. Enggak sukses. Sebagaikan mengejar harta dunia. Tak sukses. Setelah kerja cerdas, lewat online, lewat offline, orang mengenal kita, datang uang dengan sendirinya kalau kita bangun di awal dengan kerja mati-matian. Ya, jadi rutin teman-teman. Penghasilanku itu sekarang 450 juta, itu rutin setiap bulan. Bahkan kena lagi 480 seperti itu. Jadi tidak ada turun 300. Bisa ku kasih buktinya sama kalian. Lihat aja Facebook Vertisitorus. Ku posting nanti bonus mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bahwa penghasilannya itu dari 200 juta jadi 250. Jadi 260, 270, 300, 400. Begitu. Kan naik. Karena apa? Karena aku terus semangat. Jangan panas-panas di awal. Ya, apa katanya? Iya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara membangun jaringan. Bagaimana aku cara membangun jaringan? Kita kan kiri dan kanan, iya kan? Kalau kita ada 5 orang yang join sama kita, follow up yang di bawah itu. Aku ada limpahan di bawahmu. Semangat kau kerjakan 1 kaki. Maka kau kerjakan 1 kaki lagi, kamu pairing. Contoh seperti itu. Ya, bergeraklah yang di bawah-bawah ini. Oh, terjadilah jaringan yang jalan seperti itu. Ya, jadi teruslah kita berproses. Jangan kalian
karena ditolak kalian ya. Apalagi ada yang menjatuhkan seperti ini, kalian jadi mundur. Aku yakinnya itu, karena aku udah hadapi itu. Dimakan setengah pakai, penyakitnya kronis. Enggak sembuh, aku malah muda-muda aku. Malah setabi ya, sorry, mohon maaf ya. Malah mencerita aku. Enggak betul itu, FCmu itu. Penipu itu katanya. Kalian apa semangat kalian nggak bisa kalian jawab itu. Ya jelaslah kalian jadi kalau kalian nggak bisa menjawab itu, akhirnya orang lain pun nggak akan mau lagi sama kalian. Jadi harus bisa dijawab. Oh, kalau kalian mau sehat, selama ini kalian berobat ke dokter udah berapa tahun? Apa penyakitmu? Sadar dong, kalau kita berobat selama ini puluhan tahun, bahkan bertahun-tahun nggak sehat, kenapa kalian nggak komplain? Kok ini kalian konsumsi hanya setengah paket, penyakitmu udah tebal? Masa kalian komplain? Coba aja dulu, jangan dulu kau takut dengan harga. Coba dulu makan terus. Sampai kamu nanti mengalami pemulihan. Memang kita nggak jembuka kesehatan. Namun seperti pasienku si Adonang, si Ani, contoh si Purnama udah mengalami pemulihan, udah bisa bekerja kembali. Sama seperti suamiku yang disuruh operasi nggak jadi lagi. Seperti itu. Tapi sabar prosesnya. Setiap orang berbeda-beda imunitas tubuhnya. Nggak bisa kita samakan. Jadi kalian harus bisa jawab itu supaya kalian tidak ada penolakan. Memang nggak ada langsung orang bergabung, oke nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mentalnya kuat, kalian bisa mengatasi itu, kalian pasti dikejar orang. Pasti nggak ada usaha mengkhianati hasil. Iya kan? Seperti itu akhirnya, tahu nggak teman-teman? Di bulan ke-7, aku udah ratusan juta hasilnya. Udah di bulan ke-7 aku udah ratusan juta penghasilannya, bayangin aja. Tahu nggak teman-teman waktu aku rugi? Aku minjam duit supaya diamond karena yang kuajak itu tidak mau mereka nggak member mereka ya dengan cara solusinya aku minjam uang lah supaya diamond. Jadi teman-teman sangat rugi kalian kalau rugi kalian nggak langsung abrek ke diamond. Pikirkan kalian kalau diamond kita rezeki kita lebih banyak dibanding rugi. Karena apa? Karena kalau kita rugi ada malas-malasnya. Paling nanti closing 300.000 bonusnya. Kalau kita diamond 550 hasil. Ditambah lagi apabila dia udah pasangan. Tambah 300.000. 850 kalau dia udah pasangan. Jadi ada semangat kita, rezeki kita semakin meningkat. Karena apa? Karena kita semangat. Ya, seperti itu. Jadi buat member-member semua yang udah menonton di sini atau yang belum bergabung juga, ini sudah jalan yang tepat untuk kita. Bayangin aja, ya. Aku kasih tahu sama kalian. Seorang RTC-Tur tamat SMP, seandainya ada perusahaan yang mau kulamar, contoh mau jadi cleaning service aku atau contoh aku mau jadi kerja kantoran, ada nggak perusahaan yang menerima aku bekerja di kantoran sana? Apalagi sekarang resesi Halion Potter, bahasa Indonesianya resesi global, ya. Halion Potter itu masa batak itu ya teman-teman, seperti resesi global. Yang itunya pengetahuanku. Ada nggak teman-teman yang mau menerima aku bekerja? Apalagi saat pandemi corona dulu. Mana ada? Ya, jadi kalian harus cerdas. Kita harus punya akal dan pikiran. Kita harus bisa upgrade diri. Seandainya tadi, aku hanya seorang petani, ingin merubah nasib. Udah kerja mati-matian, bahkan udah jualan tahu tempe. Nggak ada yang bisa mengubah hidupku. Usaha apa yang mau kukerjakan? Oke, usaha konvensional. Contoh, mau jualan apa? Pakaian lah contoh aku. Dengan modal apa? Ratusan juta. Atau mau buka grosir, toko-toko kecil harus ada 5 juta. Atau usaha bakso harus ada 5 juta. Contoh, ini dengan 3.550.000 aku sehat. Bisa jadi berkat orang lain hanya menceritakan tentang diriku. Mujizat kan? Akhirnya setelah itu bisa kita lewati, ya kita pasti bisa kita pasti dikejar orang seperti itu teman-teman. Makanya aku bilang sama kita semua, jangan boleh kita miskin tapi jangan bermental miskin. Mental miskin itu tahu enggak? Begitu ditolak kita langsung ciut. Kita langsung menyerah. Hello, puluhan tahun, mati tahun. Kita sudah miskin. Ya kan? Sudah miskin kita mati selama kita di AFC. Selama kita di dunia ini sudah puluhan tahun kita miskin. Masa kita mau memelihara kemiskinan itu lagi? Cobalah dulu berpikir. Bagaimana supaya mengubah hidup? Ada peluang. Dengan modal seminim-minimnya. Asal ada niat,
Pasti bisa ada jalannya. Kalau kita punya kemauan dan niat. Intinya adalah percaya diri. Bagaimana supaya percaya diri? Asal kalian, keyakinan kalian itu, berkaca kalian, kaca. Praktek kalian contoh. Kalau aku caranya seperti ini salah, aduh, berarti cara ini lagi. Boleh balik kalian berkaca. Sedangkan aku bikin video mau ku upload ke Facebook juga aku boleh balik kesalahan. Jadi sering aku berkaca. Bahkan mendengar suaraku ini pun aku malu. Aku mensiarankan kedua kali. Serius. Entah apapun ku bilang itu nggak tahu aku. Pokoknya itu aku malu dengan suaraku. Tapi nggak peduli kita di situ. Yang penting hasilnya, hasian. Ya. Jadi kita perlu mengasah mental kita. Kalau kita selama ini udah mati tahun, miskin, nggak ada harapan, tahunnya ngeluh, RT susah kali di sini itu. Percaya aku di sini ada 800 orang penonton di sini. Percaya aku di situ. RT susah kali jalankan bisnis ini. Gak bisa aku, gak didukung suami, gak ada uang. Itu semua hanya ucapan di bibir. Namun niat dan kemauanmu itu sebenarnya kurang. Makanya aku sering kena batunya member-memberku. Ku bilang, bagaimana kamu membangun bisnis ini? Aku yakin sama kamu. Tadi aku keluar kota ya, keluar kota menjumpai banyak orang. Setiap hari tugas kami di Ninja itu banyak kali. Harus ketemu sama orang 10 orang. Diketuk-ketuk rumah orang itu. Ya seperti itu. Aku merasa seperti mengerti lagi. Padahal aku udah ada email, aku mengerti lagi. Jadi aku hanya tidak mengharapkan hanya aku tidak hanya mengharapkan member-memberku. Kalau member-memberku, kalau jaringanku mati, aku mati. Nggak mau aku. Selaku aku masih sehat, selaku aku masih mampu, aku terus menggapai, mencari orang kedalaman. Siapa ini yang pejuang? Member-memberku semua sudah aku bilang, kalian tidak akan kutinggalkan. Berjuang kita sama-sama. Kalau ada penolakan sama kalian, asal kalian percaya diri kalian. Aku nggak yakin sama kalian. Nggak mungkin kalian gagal kalau kalian percaya diri. Ini aku salah satunya orang. Aku percaya diri. Nggak ada apa namanya? Aku nggak mengalami kegagalan. Aku berjuang ya untuk sukses. Dan itu harus kalian buktikan. Kenapa kamu gagal? Karena kamu setengah hati. Ku bilang, betul ya satu-satu kalian ya. Setengah hati, makanya kenapa gagal setengah hati. Kalian posting contoh posting ini, kalian tinggalkan postingan kalian itu. Terus ada orang penolakan, kalian langsung lari. Langsung apa? Kalah mental. Oh, jangan kalah mental kita, teman-teman. Gak boleh kita kalah mental. Kita harus lebih kuat dari mereka. Apapun kata mereka, orang banyak lebih pintar dari aku banyak. Tapi aku bisa kalahkan mereka. Aku pernah prospek dokter, ya, beritahu kalian ya. Dokter, kalau di hadapan kalian itu mungkin kalian udah jantung-jantungan seperti ini, udah pucat-pucat kalian. Kalau aku enggak. Mau dokter kayak kau, kalau berharga napas anak istrimu itu samamu, ambil. Aku udah sehat dari penyakitku. Itu asang-asangku. Aku enggak tahu. Jadi dia pernah banding-bandingkan obat dokter. Oh, kalau obat begini, ini efeknya ini begini. Enggak usah kau, enggak usah itu ngomong-ngomong dokter sama aku enggak dokter. Intinya aku sama SMP. Aku kalian ajak ke rumahmu ini karena Eda itu penyakit sesak nafas jantung. Jadi jangan kau tanya obat-obatan apa sama aku nggak paham apa obat-obat doktermu itu. Pokoknya yang kualami adalah yang kuceritakan. Kalau kamu udah tahu air Jepang itu bagus, ambil rasakan dulu, nggak usah banyak komentar. Aku bilang, tunggu dulu ya, minum dulu aku biar enak ngomong. Iklan namanya itu, harus ada iklannya kan, biar nggak habis suaraku itu. Ya, oke baik. Jadi dibilang kayak gini. Jadi nanti bagaimana kalau ini begini, apa pantangannya? Katanya pula sama aku. Jadi selama ini kalian berobat ke dokter kah? Aku bilang, karena dia dokter kan? Enggak itu, kami tidak mau berobat dokter karena kami tahu efek sampingnya itu bagaimana katanya. Iya, seorang dokter bilang kayak gitu sama aku. Oh, berarti kalau kalian nggak mau berobat selama ini, berarti solusinya ya kalian harus coba ini dong. Iya kan? Udah nggak mau berobat? Nggak mungkin dong ditahan-tahan penyakit seperti itu. Sekarang keputusan ada di tanganmu ya. Aku bilang sama bapak itu. Mau kau ambil, mau tidak, nggak apa-apa. Aku tidak rugi. Pokoknya ini produk kesehatan ini aku udah sehat dari penyakitku. Suamiku udah sehat. Bahkan pasienku ini udah sehat. Kalau kamu mau seperti kami, ambil. Oh, nggak banyak-banyak aku ngomong sama dokter, apalagi dokter. Jadi jangan kalian kira, kayak kalian bagaimana ini? Ini lebih banyak yang lebih pintar dari aku. Kalau kalian bisa jawab seperti itu ya nggak ada gagal, ya.
Jadi aku bilang kayak gitu, kalau berharga nyawa istrimu itu samamu, ambil. Karena aku nggak murahan. Baru satu-satu perlu ku kasih tahu sama kalian. Jangan seperti kita murahan mengejar-ngejar mereka. Harus ada bergengsinya. Bergengsi dulu kalian buat. Dan sepertinya kita ingin mendapatkan bonus. Bonus itu hanya sekali. Tapi kalau kalian punya mental, punya keberanian, ya itu pasti siapapun orang akan tenang sama kita. Iya dong. Jadi itulah yang kubangun selama ini teman-teman. Bahkan aku keluar rumah, setelah aku Toreda, aku udah berani ke Pekanbaru, udah berani ke ini. Jadi nggak hanya mengharapkan online aku Hasian. Tondi, tidak. Turun juga ke lapangan, bagaimana kita sudah berjuang, bagaimana member kita sudah mempercayakan kita sebagai leader, kita turun. Bahkan kita pergi ke Jakarta, ke Nias, ke mana-mana seperti itu. Pokoknya aku buat kalian semua Hasian. Aku tetap aktif, kita tetap. Pokoknya aku terus berjuang, sabar kalian, bertahan kalian. Jangan mudah menyerah kalian, jangan terlalu lembek kalian. Aku udah bolak-balik bilang sama kalian kayak gitu ya. Jangan terlalu lembek kalian. Ubah cara kalian itu. Kalau kalian gagal dengan cara seperti ini, ubah caranya. Bagaimana supaya orang lebih ini. Kalian udah gagal dengan cara seperti ini. Itu pula kalian pelihara sampai bertahun-tahun. Ya gagal kalian nanti nggak ada lagi nanti orang yang percaya sama kalian karena kalian nggak mau mengubahnya. Caranya adalah ikut training LOP, ikut Zoom rajin. Terus rajin kalian bertanya ke leader kalian, apa tantangan menghadapi calon pasien atau calon member, bagaimana menghadapi mereka. Kalian harus paham itu. Setelah kalian udah paham, oh mental kalian itulah harus bisa percaya diri. Gampangnya sebenarnya itu kalau untuk mengubah percaya diri. Tapi karena kalian menjaga perasaan orang, aku yakin sama kalian, betul apa tidak? Kalian selama ini menjaga perasaan orang ya. Kalau aku nanti buat postingan seperti ini, mungkin kalian merasa seperti ini. Nanti dibilang seperti ini. Sok kali kau ini, sekali ini. Oh, jangan menjaga perasaan orang, karena orang tidak pernah menjaga perasaan kita. Konon kita mau jaga perasaan orang itu. Kita selama ini miskin, nggak pernah mereka kasih beras sama kita. Kita yang apa? Jangan mundur karena orang yang tidak penting. Ingat ya, kita berjuang untuk orang yang penting. Siapa motivasi kalian? Bukan herti, dompet kalian, cek rekening kalian. Apakah kita sudah bisa membahagiakan keluarga selama kita hidup di dunia? Kalau aku seperti itu, anakku masih bayi, aku sudah miskin, bagaimana hidup mau berubah? Tunjukkan Tuhan. Dengan sudah ditunjukkan, sudah didoakan, kerjakan. Jangan hanya bilang, RT aku udah bosan miskin. Bolak-balik banyak kali orang yang ngomong seperti itu sama aku. Nggak masuk akal itu. Hanya ucapan di bibir. RT aku udah bosan miskin. Tunjukkan kalau kamu memang bosan miskin. Mau kau niat kerjakan bisnis ini. Nggak perlu banyak kali komentar. Iya kan? Ya tinggal niat. Dan puji Tuhan, sudah banyak memberku dari. Tahu nggak teman-teman? Kalau Herti dari mantan miskin, member-memberku pula dari mantan miskin. Yang sukses. Dan juga member-memberku juga semua rata-rata seperti aku. Jadi kalau aku tidak pintar ya, member-memberku juga seperti aku, gaptek semua jadi gaptek. Karena apa? Karena gurunya gaptek, tapi tidak menghalang kesuksesan ya. Ini ku katakan sama kalian, tidak menghalang kesuksesan bagi mereka. Mereka tetap bisa meniru aku. Apa? Percaya diri. Ya, mudah-mudahan kalian yang menonton di sini, mudah-mudahan kalian ikut percaya diri. Percaya dirilah kita teman-teman ya. Nggak ada di sini kalian khusus, nggak ada di sini harus ijazah, harus apa, nggak ada di sini. Yang perlu adalah konsisten, komitmen, serius, bersungguh-sungguh, percaya diri. Bukan dia yang duluan bergabung, tapi siapa yang bertahan, serius, bersungguh-sungguh, sabar proses, dia yang mendapat keberhasilan. Percaya nggak kalian sama omongan itu? Ya, jadi jangan kalian pikir, kalau si Herti sekarang udah sukses, nggak mau lagi aku join sama dia, biasanya kalau dia berkembang biak seperti itu. Oh, salah. 1 tahun dia udah seperti ini. 2 tahun nanti dia udah bisa beli kota Sidikalang. Tahun ketiga nanti dia udah bisa beli kota Medan. Rugi kalian jadi penontonnya. Ingat ya teman-teman, apalagi yang belum bergabung di sini. Penonton hanya dapat ngences. Sama kalau kita menonton bola. Kita nonton bola, kita yang heboh penonton ini. Padahal yang sepak bola itu yang dapatan piala. Gak bayangin kalian. Kalian seperti itu sekarang.
apa ini? Nggak perlu di sini apa? Nggak perlu di sini kalian usus. Nggak perlu di sini. Bayangin aja kalau kita melamar pekerjaan, di mana lagi ada pekerjaan yang bisa menerima kita? Hamun apa lagi usia dibatasi. Sekarang ini nggak lagi diterima karyawan, bahkan banyak sekarang di PHK massal dari perusahaan. Karena apa? Karena sekarang ini udah zaman digital. Kalau kalian tertinggal oleh zaman, maka kalian akan tergilas oleh waktu. Jadi kok sorry bahasa Batak jadinya. Jadi jangan kalian mau ketinggalan zaman. Ya. Perhati-hatihon, perhatikan. Nunuti itu bahasa Indonesianya giat. Ya, kerjakan. Jangan malas-malasan, jangan lembek-lembek. Kalau nggak paham, ajak leadernya, ikut LOP, ikut apa juga. Gampang semua ada jalannya. Tahu kalian mengundang dulu. Yang penting sampai tujuan. Ya. Dan seperti ini pun omonganku, tahu nggak kalian? Aku udah pernah bertengkar dengan calon member, udah mau join di apa karena mau di apa aku. Apa? Emang bisa ini betul kan hasilnya kayak gini? Bisa itu memang benar-benar menyehatkan. Kalau memang bisa itu aku pun mau. Tapi tinggalkan dulu pakaimu ini ya. Nanti aku kasih 5 juta kalau memang sehat. Jangan kau pikir aku penjual-jual obat ya. Kalau memang kamu niat, ambil. Kalau enggak perlu. Jangan kau bilang tinggalkan nanti kalau aku kasih 5 juta. Sekarang aja 3.550 kan balik tadi. Konon kau bilang apa? Sombong kali omongan Bapak. Kau harga sedikit orang udah kujelaskan mulai dari A sampai Z. Kalau gitu, ya udah. Aku ambil paket ini. Tapi nanti kalau nggak sehat, pakai di atas materai katanya sama aku kan. Oh, aku bilang, kamu berapa pakai di atas materai kah? Kalau memang kamu berobat selama ini nggak pakai di atas materai, lalu kenapa kamu minta jaminan sama aku di atas materai apa segala macam? Aku bilang, nggak usah ambil, nggak rugi aku kalau nggak kau ambil itu. Kau pikirnya aku nggak bisa maju? Aku bilang. Jadi pada akhirnya pergi aku, pulang aku, nggak perlu aku banyak kali apa omongan kalian seperti ini. Macam mengancam-ancam kalian aku. Kau pikirnya aku murahan? Aku bilang. Berobat-obat? Aku bilang. Datanglah. Sinilah. Setelah minta. Tahu nggak kalian, begitulah aku menghadapi pasien. Tapi join, udah bertengkar. Join, berdoalah kami, jadinya damailah di hati. Itu yang kuhadapi. Jadi pakai kalian gunakan media sosial kalian itu. Jangan kalian menjaga perasaan mereka. Pakai postingan kalian buat 1 itu 10 sehari kalau kalian nggak bisa mengarang. Baru 1. Kita harus bisa menceritakan tentang diri kita. Ya, itu kelebihanku. Nggak ada menceritakan orang lain. Aku nggak. Bayangin aja teman-teman. Kalau kita bisa Facebook ini adalah ladang duit ya. Hasiat. Ini ladang duit. Dari Facebook ini kita bisa mencetak income. Aku sudah buktikan. Kalau aku hanya offline tadi yang nggak ada kenalanku, mungkin aku nggak bisa seperti sekarang ini. Tapi karena aku gunakan dua-dua. Kalau kita bisa online, maka offline pun kita bisa. Ya, paham ya Hasyan? Jadi gunakan dua-dua. Harus cepat geraknya. Jangan lambat-lambat. Jangan apa namanya? Oh, apalagi yang ini. Masih 1 membernya sudah dibina. Cobalah dulu, Hamna. Di sini enggak masuk akal. 1 membernya dibina. Itu aja di kawan. Ayo kemana? Udah hebat kali, ya. Jangan hanya membina kita Hasyannya. Kita boleh, kalau member kita sudah gabung, kita ajari. Oke, sudah diajari. Contoh prospek dia, bantu dia 1 kali 2 kali. Kalau dia memang nggak jalan, jangan kita goyang-goyang dia. Kita dorong-dorong dia seperti mendorong mobil mogok. Apalagi ditanjakan, mati kita nggak ada penghasilan. Cari lagi yang lain. Oke? Cari yang lain. Jangan hanya membina, kita pokoknya cari singa-singa yang bisa berjuang dengan kita. Jangan hanya 2 orang, udah hai guys, aku di sini lagi bina jaringan katanya. Padahal 2 membernya dia, itu pun yang penyakitannya membernya itu udah dibina katanya. Ya ampun. Jadi cari lagi pejuang-pejuang baru. Ya, kalau aku edukasiku memang di online. Aku bilang semua sama memberku, kalian ketemu dengan aku karena kalian yang mau ke aku. Maka itu simak kalian live-ku. Simak kalian apa yang kukatakan. Aku nggak bisa, kalau kita nggak jumpa nggak apa-apa. Live, pokoknya aku semua di live. Perhatikan, kerjakan, lakukan. Dengan cara apa aku bisa seperti ini? Berarti aku percaya
percaya diri. Kenapa kalian tertarik dengan aku? Karena aku percaya diri, aku konsisten, aku serius, aku berjuang. Iya kan? Aku bilang, iya. Lakukanlah. Aku bilang, toh. Kayak gitu. Ya. Jadi memang harus dilakukan. Ya. Jadi pokoknya jangan lembek-lembek kamu nah. Jangan seperti membujuk-bujuk. Aku nggak masuk akalku kayak gini. Aduh Herti, tunggulah dulu ya, mudah-mudahan mau dia. Lagi kubujuk dia, ya ampun, membujuk anak bayi. Kasih aja pencerahan yang bagus sama dia, keyakinanmu ke dia. Akan menyerahkan diri pada waktunya. Jangan dibilang indah pada waktunya. Tidur-tiduran dia di kamar, main AC lagi. Yang ada ngusap tepat waktunya, teman-teman. Jangan gengsi sebelum sukses. Tapi kalau kita sudah sukses, hidup kita bergengsi. Iya kan? Jadi seperti itu, teman-teman. Pokoknya, lakukan bagaimana supaya kita bisa memperbaharui tentang kesalahan kita yang selama ini. Kenapa kita ditolak, kenapa kita gagal, kenapa kita nggak berkembang jaringannya, kenapa ya aku udah berjuang mati-matian, kenapa ya jaringanku rontok. Oh, kalau rontok itu pulanya karena kalian kadang nggak konsisten. Dan puji Tuhan, pada tahun ini, dan ini aku calon Bushido tahun ini, aku percaya aku Bushido tahun ini, dan akan terjadi ya untuk Batak-Batak sedunia, se-Indonesia. Ini janji Pak Niko sama kita. Kalau terjadi nanti Bushido, salah satu guru Batak di Danau Toba akan dibuat acara Spirit of Samurai. Mari dikampseri saya. Pokoknya dengan cara apa? Berjuang kita satu-satu. Asal naik panggung kalian nanti satu-satu. Naik kamu tuh panggungnya ya Sebe. Biar dilihat orang nanti kalian. Oh, mantap kali perjuangannya ini. Oh, aku ikuti dia. Akan mau aku sama dia. Oh, udah lama kali aku ketinggalan. Pasti orang bilang sama kalian. Lakukan, kerjakan, semangat, serius. Apalagi mau aku bilang sama kalian? Apalagi motivasi, apalagi mau aku bilang sama kalian? Udah puaskah kalian dengan aku udah marpor, aku udah mau habis aku? Coba jawab kalian dulu di situ. Ya, pokoknya jangan ada lagi yang bilang, payah kali, susah kali nggak didukung suami nggak apa. Ini hanya ucapan di mulut saja. Kalau nggak di hati kalian itu, saya tengah hati. Aku bacanya kalian itu, aku baca. Yang saya tengah hati, kenapa gagal, kenapa ini. Lihat kalian orang yang sukses itu. Orang yang sukses itu adalah mengalami penolakan, bulian, hinaan. Wajar kalau kita miskin, kita dihina. Orang sebelah mata sama kita, sebelah mata memandang kita. Tapi kalau kita sukses, banyak yang iri. Ada-ada aja tantangannya. Tapi lebih enak sukses daripada miskin. Kalau kita sukses, kita diakui. Kalau kita miskin, jangankan orang hantu nggak kenal sama kita. Saya butuh kamu. Dah, nggak ada orang mengenal kita. Apapun hantu biar tuh kita. Bagurung tanah perang ulah mana dah kita. Ya, teman-teman, semua ada lagi pertanyaan, apa lagi yang mau dikasih tahu sama kalian? Saya rasa sudah puas. Bayangin aja, dalam 1 tahun setengah, aku bisa daimyo dengan THR. Nah, ini nge-freeze. Ini baru nge-freeze, teman-teman. Kalau 3M, udah bisa buat apa itu? Dalam 1 tahun setengah. Kalian kerja kantoran atau punya jabatan oke punya? Ada nggak menerima THR 3M? Baru plus keliling dunia teman-teman. Aduh, aku sebenarnya udah habisnya, udah banyak kali habis air mataku. Kadang-kadang aku live, aku di tempat rumah yang sedang kubangun, di tanah yang sedang aku beli, kami beli. Ya ampun, nggak habis suaraku, serius habis air mataku. Namun aku ingat dulu kami nggak ada yang menganggap kami. Ku ingat dulu kami 50.000 sehari, ikan asin nggak bisa beli. Sekarang bisa beli rumah, beli tanah 1,7 M, beli mobil, beli rumah di Medan ini, aduh Tuhan, terima kasihlah untuk manajemen AFC yang udah ada di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk orang Indonesia. Dan terima kasih untuk Bapak Ernest yang sudah membawa AFC ini ke Indonesia. Terima kasih untuk Pak Mike yang baikan, mau berlive sama aku yang baik. Terima kasih juga untuk Pak Niko ini. Aduh, ini memang keras tapi baik, tapi mendidik, tapi memang betul-betul jadi orang dibuat. Ya, terima kasih untuk semua member-memberku yang udah setia mau berjuang dengan aku. Akhirnya
hasil perjuangan adalah keliling dunia, baru penghasilan setiap hari itu puluhan juta, paling kecil itu 15 juta sehari ya paling kecil ya. Kalau besar dia 45 juta. 45 juta di mana kalian cari Hamna? Apalagi tanggal 1 itu 45 juta. Aduh, kadang aku menangis. Setelah aku mendapat bonus itu aku menangis, berdoa ke Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi berkat. Dan memang visi dan misiku, walaupun aku dikasih Tuhan berkat, aku akan membangun kontrakan. Ini tanah udah kami beli ya Pak Niko, semua manajemen, terima kasih untuk kalian. Aku mencintai AFC ini. Kami udah beli tanah 1,7 M dan itu akan dibuat nanti kontrakan di sini Kalang itu 5 juta sebulan, dan kami akan buat nanti 3 juta untuk membantu orang miskin di Indonesia. Bahkan 2.800.000 pun aku nggak rugi karena ini berkat Tuhan. Ya, jadi semua ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita perjuangkan dan hanya minta sama Tuhan. Tuhan berkati aku, berikan aku rezeki yang banyak, tapi kita malas, sama aja bohong. Tangan yang lamban membuatmu miskin, tetapi tangan yang rajin membuatmu kaya. Ya, itu tertulis di kitab suci ya teman-teman. Buat kita semua tetap semangat, gunakan smartphone Anda pakai handphone Anda menjadi smartphone. Jangan jadikan menjadi stupid phone. Ya, jangan jadikan. Ada handphone mantap sekali, bagus sekali handphone kalian itu, tapi stupid phone. Ya, percaya diri intinya ya, sayangku semua asian meniholongan di Bagasa Damai malam ini. Mohon maaf bahasaku berpasir-pasir, bahasaku kurang sempurna. Ya memang aku nggak mantap ngomong, tapi aku yakin dan percaya kalian tertarik dengan ucapanku. Karena apa? Karena itulah percaya diri, bukan sebuah kesombongan, tapi percaya diri. Dibedakan ya sayangku semua asian. Ya, jadi apabila kalian mau fight di bisnis ini, serius, berjuang, pertahankan, jangan mudah menyerah. Rajin ikut LOP. Kalau kalian lagi down, telepon leadernya. Aku sekarang lagi galau begini-begini. Telepon. Pasti dikasih semangat nanti. Baru baca YouTube. Tonton YouTube. Tonton apa? Banyak apanya. Banyak cara kita untuk menjadi fight kembali. Untuk menjadi semangat kembali. Jangan karena loyo membermu. 1-2 orang membermu udah nggak mau jalan. Kalian pun nggak mau jalan. Nggak mau membermu itu nanti kasih kamu makan kalau miskin. Betul apa tidak? Jadi jangan kita mengikuti member kita yang malas. Ya, kerjakan, cari lagi yang lain. Jangan didorong mobil mogok. Cari lagi yang lain. Karena dipikirnya, karena aku nanti dia sukses. Oh, kita cari yang lain. Banyak. Oke? Oke ya, teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, Oke. Go Wisido, pasti Wisido, Wisido tahun ini. Amin. Amin. Dan memberku semua, semoga mengikut dan semua kita yang menonton di sini. Apabila kalian yang belum bergabung, ya, ingat. Tidak ada lagi jalan untuk kalian menuju keberhasilan. Ya, ingat ya. Penghasilan terbesar di Indonesia adalah network marketing. Kalau kalian nggak punya keahlian, kalau kalian nggak punya pendidikan tinggi, kalau kalian nggak punya talenta, lirik peluang ini. Kalau kita jeli melihat peluang, mau mengerjakannya, serius, percaya diri, sukses di tanganmu. Oke? Oke sayang? Oke, bye-bye. Oke, terima kasih Kak Herti. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Berikut barusan itu kita udah dengar ya sharingnya. Jadi ada sharing dari seorang Herti Sitorus. Jadi teman-teman itu udah kesimpulannya semua. Tadi itu udah semuanya kesimpulan. Jadi teman-teman mungkin kalau yang baru datang ya nanti nunggu sesi selanjutnya aja. Karena tadi kesimpulannya udah dikasih tahu semua. Gimana tuh? Kenapa bisa mulai di FB? Kenapa di Facebook? Kenapa bisa closing by sosial media, ceritanya apa, ngomonginnya harus seperti apa, dan lain-lainnya semuanya lengkap. Oke, kalau gitu mungkin acara hari ini itu aja. Terima kasih sekali lagi untuk speaker kita, Kak Herti, dan teman-teman semuanya yang udah hadir. Selamat malam. Oke, malam.